Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya di sini akan mempresentasikan tentang desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Yang pertama akan saya bahas yaitu definisi pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan suatu usaha yang direncanakan dan memberikan suatu gagasan baru untuk memperbaiki produk yang telah ada atau penambahan banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Selanjutnya, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru yaitu pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Dan yang terakhir, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Di sini juga ada jenis-jenis produk baru. Yang pertama, inovasi transformasional, yaitu produk yang secara radikal baru dan penciptaan nilai yang substansial. Yang kedua, ada inovasi substansial, yaitu produk yang secara signifikan baru dan menciptakan nilai penting untuk customer. Yang terakhir, inovasi inkremental. Inovasi produk baru yang menyediakan peningkatan performance atau nilai yang diterima lebih baik, atau bisa disebut juga biaya lebih rendah. Hambatan dalam pengembangan produk baru. Ada 5. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk. Yang kedua, mahalnya proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, kekurangan modal. Yang keempat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Yang kelima, produk tidak dirancang dengan baik. Strategi pengembangan produk baru terbagi menjadi 2, yaitu strategi reaktif dan strategi proaktif. Strategi reaktif di sini juga terbagi menjadi 3, ada strategi defensif, yaitu strategi menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Ada juga strategi imitatif, yaitu strategi yang mampu dengan cepat meniru produk baru. Yang ketiga yaitu strategi responsif, bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Strategi proaktif juga ada 3, yaitu strategi lead bank, yaitu strategi berupa pengembangan produk-produk teknis yang unggul. Selanjutnya strategi pemasaran didasarkan pada menemukan kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Yang terakhir, strategi akuisisi di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Di sini ada 8 tahap-tahap dalam pengembangan produk baru. 1. Analisis kebutuhan pelanggan. 2. Pemunculan gagasan atau ide. 3. Penyaringan ide dan evaluasi. 4. Analisis bisnis. 5. Pengembangan strategi pemasaran. 6. Pengembangan produk. 7. Pengujian produk dan pasar. 8. Komersialisasi. Pengertian Quality Function Development atau QFD. QFD adalah metode yang digunakan dalam mendukung dan melaksanakan filosofi TQM atau Total Quality Management. QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ada 4 manfaat QFD. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. Yang keempat, orientasi pada dokumentasi. Ada juga kelemahan QFD. Yang pertama, memerlukan keahlian spesifik. Yang kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah.
Yang keempat, bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembakuan institusi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada metodologi QFD. Yang pertama, matriks perencanaan produk atau House of Quality. HOQ lebih dikenal dengan rumah pertama yang menjelaskan tentang customer needs, technical requirement, CEO relationship, customer competitive evaluation, competitive technical assessment, dan targets. Yang kedua ada matriks perencanaan part atau part deployment. Lebih dikenal dengan rumah kedua adalah metrik yang mengidentifikasi faktor-faktor teknis yang kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga, matriks perencanaan proses atau proses planning. Lebih dikenal dengan rumah ketiga yang merupakan matriks untuk mengidentifikasi pengembangan proses, pembuatan suatu perencanaan pengembangan, mengetahui proses perencanaan matriks HOQ. HOQ atau House of Quality. House of Quality atau HOQ merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. House of Quality atau rumah kualitas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Hasil akhir dalam penerapan metode QFD adalah matriks House of Quality. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.